Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayatun dengan NIM 3521038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PKPI perkawinan yang berjudul Fikih Munakahat. Guna untuk tugas UAS. Fikih Munakahat menurut Basri Rusdaya tahun 2019 adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar, hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya. Adapun rukun dan syarat perkawinan, yang pertama yaitu calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua, wali dari pihak calon mempelai wanita dan 2 orang saksi. Yang ketiga, ijab qabul. Adapun mahram. Mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Dalam surat An-Nisa, Al-Quran menyebutkan yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun menurut ahli fikih, mahram sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, mahram mu'abbad atau abadi adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya. Ada 3 kategori, yaitu haram dinikahi karena hubungan pernikahan dan haram dinikahi karena hubungan persusuan. Yang kedua ada mahram mu'aqqad, merupakan orang yang diharam dinikahi untuk sementara waktu karena ada yang menghalanginya. Ada 4 kategori, yaitu istri yang ditalak 3, wanita yang masih mempunyai ikatan pernikahan, memadu 2 orang wanita yang bersaudara, dan memadu bibi serta istri. Adapun wanita dan laki-laki yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, yang pertama wanita yang sudah bersuami, yang kedua wanita dalam masa iddah, yang ketiga wanita yang murtad, yang keempat wanita mahram, yang kelima wanita yang menjadi istri kelima, yang keenam wanita yang ditalak 3, yang ketujuh wanita yang sedang ihram, yang kedelapan wanita yang melakukan sumpah li'an. Dan adapun laki-laki yang haram untuk dinikahi, yang pertama laki-laki non-muslim, beda agama, musyrik atau murtad. Yang kedua, laki-laki yang melik'an istrinya maka tidak boleh menikah dengan mantan istrinya. Yang ketiga, laki-laki senang meninggalkan sholat, pemabuk, takabur akhlaknya dan buruk. Yang keempat, laki-laki karena mahram. Adapun wali nikah dalam Islam, yang pertama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, laki-laki adil, tidak sedang ihram haji. Yang kedelapan, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta. Dan yang terakhir, tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. Adapun
ayah datuk atau ayahnya. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang keenam, saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara ayah sekandung. Yang kedelapan, saudara ayah seayah. Yang kesembilan, anak laki-laki paman kandung. Yang kesepuluh, anak laki-laki paman seayah. Adapun talak. Talak menurut bahasa artinya adalah melepaskan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri dari pihak suami. Ketentuan pasal 66 ayat 1 UU 7 tahun 1989 menerangkan bahwa seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Adapun syarat-syarat talak, yang pertama ada beberapa syarat-syarat talak, diantaranya yang pertama tidak dipaksa, yang kedua sehat atau tidak gila, yang ketiga tidak dalam keadaan mabuk atau sengaja. Kemudian ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak raj'i, talak 1 atau 2 tanpa iwad yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. Yang kedua ada talak bain sugro, ialah talak 1 atau 2 baik dijatuhkan 2 sekaligus atau berturut-turut disertai dengan iwad dari istri kepada suami, yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada mantan istrinya. Kemudian yang ketiga ada talak bain kubro, ialah talak 3, suami tidak dapat kembali kepada mantan istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan orang lain dan melakukan hubungan suami istri kemudian diceraikan oleh suaminya. Adapun fasak. Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri. Jika seorang suami memiliki hak talak, istri berhak menjatuhkan fasak untuk memutus ikatan pernikahannya. Dengan demikian, baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan pernikahan. Fasak ialah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas pengaduan istri setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.